Oke, yang jadi suka dari Aboy adalah dengan pemilihan adanya Purify. Ini menandakan bahwa apapun yang terjadi dengan sisi ini diterima oleh Giglet, seenggaknya masih bisa di Purify dan masih bisa ditutup dengan ada Cloud Altar. Wow, bahkan di sana ada sebuah first blood yang tercipta di mana Case berhasil untuk bisa menumbangkan Baloyski walaupun di area Turtle. Sekarang sudah mulai ada setup dilakukan tapi 3 versus 1 dengan ada Watcher juga ditabrak Lanaya. Satu buah retribution on point membuat dari Hades kali yang memaksakan sebuah tersoftware untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan Luke di sisi yang berlainan pun berhasil untuk ditumbangkan Dewa United. Mereka berhasil untuk mendapatkan keunggulan di 2 menit yang pertama. Oke, ini dari power Renata aja udah ke delay, ditambah lagi dengan look yang hilang juga. Ini power dari Gigset untuk di arah early game yang agak susah untuk bisa diandalkan. Wow, udah bahkan Tyrant's Revenge terkonek juga seorang Aboy. Dan bahkan Aboy kali ini berhasil untuk ditumbangkan sebuah flicker. Ditumbangkan. Masih belum punya item yang cukup juga. Dan bahkan kali ini tabrakan kembali terjadi. Membuat kali dari Kadera harus dipaksakan mengeluarkan satu flicker. Tapi Lanaya langsung hadir dari arah belakang. Dan bahkan Kadera gak bisa bertahan terlalu lama lagi. Dan bahkan aku melihat Dewa United. Mereka udah siap untuk melawan Natanya dari Baloyski. Itu ke struktur banget sih. Kelihatan bahwa dari confident-nya Shaco ya, dia loncat ke depan. Tapi lagi dan lagi masih fight ternyata. Ya, bahkan dengan ada Go Away juga ini menjadi salah satu bala bantuan membuat Azura kali ini masih bisa bertahan. Bahkan Baloyski again and again harus terpick off untuk kedua kalinya. Offensive dan juga offensive power dari Dewa United. Semakin tebal dari ini, semakin mudah dia untuk menculik satu player. Khususnya Link seperti sekarang. Dan bahkan ini dia sebuah instant burst yang benar-benar pasti buat Azura kali ini. Go Away-nya berhasil untuk menyelamatkan diri karena Baloyski tertabrak di sana. Case masih hadir lagi dan bahkan double kill pula diamankan menuju kartu kill. Tapi ada Baloyski yang menjadi garda terdepan pula dan di sisi belakangnya ada Aboy yang sudah siap untuk backup. Tapi kayaknya Lanaya gak akan membiarkan kedua player dari Giglet tersebut untuk mundur karena lihat Baloy dengan adanya HP yang gak terlalu banyak. Baloyski berhasil untuk ditumbangkan. Pressure World Aboy kali dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan merelakan power untuk Nata ya. Kalau dalam keadaan owning dia bakal bisa menjadi satu momok yang menakutkan. Tapi dalam keadaan under kayak gini lihat hanya akan menjadi makanan terus menerus aja karena di situ ada Dixon yang dipaksakan untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan juga ada Cloud Altar yang sekarang sudah mulai diaktifkan menuju ke arah belakang. Shaco terjebak sendirian. Case ditarik Aboy. One last hit masih bisa bertahan tapi lihat Case bakal coba untuk dikejar begitu saja. Dua player hilang dari Dewa United tapi lihat Azuranya free hit dari belakang dengan adanya satu pergerakan kembali yang muncul. Aboy dengan backupan yang luar biasa. Dapat soft blade dari Hades dipaksakan untuk mundur terlebih dahulu tapi Kadera berhasil untuk juga menculik satu player di arah depan sana. Lanaya sendirian dan dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Oke, Lanaya yang mencoba untuk mundur akhirnya mengeluarkan energi Raptor dan juga semua skill yang dimiliki untuk mencoba untuk melarikan diri, tapi ternyata masih mencoba untuk menahan dirinya, memberikan sedikit serangan lagi kepada ke arah depan sana. Tapi Dixon pun membantu dengan adanya glue dengan gerakan dari Baloy nanti bakal sedikit lebih terhambat. Iya, satu hal yang jadi notice dari Dewa adalah sekalinya mereka udah hilang fokus, mereka susah untuk recover kayak tadi di arah purple buff-nya. Ini yang bakalan menjadi momok paling berbahaya sebenarnya bukan dari Natalia untuk sekarang. Sebenarnya lebih ke arah Groknya nih. Kalau sampai dapat momentum ini agak susah untuk di-recover oleh Dewa. Tapi looknya agak sedikit bocor. Ada bahkan lihat ada Baloyski yang menabrak ke arah Azuraski. Tapi lihat Azura dengan adanya Go Away dan bahkan Cloud Altar di arah belakang membuat backup ada begitu luar biasa. Look, Watcher-nya gak kena karena siapa-siapa dan bahkan membuat dari Baloyski berhasil dihilangkan begitu saja. Hades terjebak sendirian, double kill diamankan di tangan dari Dixon dan di sisi yang berlari untuk Dewa United. Iya, menurutku semua dikepalain oleh permainan dari Baloyski yang agak terlalu dalam banget sih. Tadi kan benar-benar maksa banget dalam, tapi ternyata dipaksa balik oleh teman-teman dari Dewa United dengan adanya Julian yang masuk dan mengambil kill kepada Hades. Dan bahkan lihat Azura masih bisa bertahan dengan Go Away. Itu adalah sebuah ketenangan yang begitu mahal. Mereka tahu yang coba untuk jalanin lane jauh yaitu Case yang pastinya punya escape ability dan bahkan kali ini Cloud Altar sudah mulai diaktifkan. Dan bahkan udah menjadi informasi bahwa Aboy yang punya Cloud Altar Luke menjadi garda terdepan. Tapi di sisi lain Baloyski tersolo pick off oleh Azuraski again and again. Harus kehilangan nyawa untuk ketujuh kalinya. Lord yang berjalan, Basi Lord yang belum ter-enhance bakal coba untuk langsung saja dikawal oleh teman-teman dari Dewa United. Membuat adanya pasif dari Turret kali ini udah mulai aktif juga dan bahkan Aboy dikejar dan enhance state-nya sakit banget. Tapi Shaco tertinggal sendirian harus memecahkan immortality-nya. Tapi lihat Kadera yang langsung terkejar begitu saja. Aboy dihilangkan dan bahkan 3 player dari Giglet. Dewa itu seperti sebuah skakmat, kecuali kalau Dewa bisa lepas fokusnya. Itu bisa menjadi kemenangan untuk Giglet. Tapi lagi dan lagi Luke mendapatkan satu player. Azura masih bisa bertahan
Oh my god, Azura versi pribadi dan bahkan masih bisa memulangkan 4 player dari Geekslate dalam waktu yang bersamaan. Kadera tersisa sendirian untuk kali ini. Wave Minion akan menghantarkan ke arah depan. Kadera bakal coba untuk dikejar lagi in hand shot dan juga in hand sight-nya sakit banget. Base-nya akan menjadi milik dari Dewa United Esports. Wow. Oke, Sebentar. walaupun damage nggak ada pun, seenggaknya 4 kali aja kena baling-baling dia, itu udah ngurangin defense dengan cukup signifikan. Tapi Aboy untuk kabur sayang sekali nggak bisa karena pemainnya itu udah jadi fix damage banget. Sementara kalau kita ngeliat dari Dewa United, damage utamanya ini baru dari Dixon aja, dan ini dia. Wah, dan bahkan King's Call udah mulai dibuka juga dengan Feeder Ice Strike. Follow up dari arah belakang membuat dari Dixon kali ini harus dihilangkan untuk pertama kalinya. Walaupun perperangan di area turtle masih kian berlanjut. Look-nya terkena airborne, tapi lihat dengan adanya satu more retribution yang on point dari Hades berhasil untuk mendapatkan. Emang nggak boleh ngedes tapi masih bisa lari. Karena Tapi harus cepat-cepat dalam keberadaan 4 hitar. Kita lihat ada single target kembali di mana kedua belah roamer menjadi nyawa yang harus dibayarkan satu sama lain. Tapi ada puncture Hades yang ditahan keberadaannya dengan ada Case kali ini. Dengan adanya satu buah road manipulation, Hades yang berhasil untuk ditumbangkan dan bahkan Lana yang menjadi garda terdepan Present Wars. Dan bahkan Luke-nya bakal coba ditabrak kembali. Dixon is coming, tapi satu buah flicker membuat space yang cukup lebar untuk mereka bisa mengambil ke arah turtle di menit kelima kali ini. Sisanya kalau kita ngeliat dari Geekslate sejauh ini ya, rotasi mereka masih belum terlalu efisien kecuali di arah bottom lane, di mana bottom lane card diambil oleh Geekslate. Wah, dan itu dia satu buah Baloyski sudah selesai dengan adanya satu buah Heptasis yang nantinya physical penetration yang bakal terkonek. Terlihat dengan adanya roll waves yang bisa dihindari dengan cukup baik. Dengan adanya satu buah pergerakan yang dilakukan oleh Sako, ternyata masih belum cukup untuk bisa menumbangkan siapapun. Justru Sakonya yang berhasil juga untuk ditumbangkan, tapi ternyata di arah bottom lane 1v1 situation antara Kadera dan juga Azuraski nampaknya masih belum cukup dimenangkan oleh Azura, sehingga ada solo pick off yang terjadi. Terlihat Baloy dengan triple sweep menuju ke arah seorang balik tidak yang selalu dibawa up dengan adanya sebuah final slash dan juga roll manipulation. Dixon bakal coba dikejar lagi dengan Panther Execution, tapi lihat Hadesnya mengejar keberadaan Dixon dan satu more retribution membuat dari Dixon yang berhasil untuk ditumbangkan untuk kedua kalinya. Walaupun peperangan gak berhenti sampai situ karena Void Crystal yang ketiga tetap udah mulai dilakukan, tapi lihat zoning out yang dilakukan pula. Tapi lihat Sakonya bakal coba langsung memfollow up adanya pergerakan dari Hades, ditahan begitu saja. Tapi lihat dengan adanya firasat dari belakang, buying time yang dilakukan di mana Turtle berhasil diamankan di tangan dari Lanaya. Walaupun Sakonya harus menjadi nyawa yang harus dibayarkan begitu saja. Lihat Baloyski dengan adanya Flying Sword memberikan zoning out dan juga pressure terus menerus. Walaupun memang damage-nya nggak terlalu besar, tapi setidaknya itu bisa membuka vision dan juga ngasih cicilan. Dan bahkan itu di surprise attack dengan ada satu ball flicker dan juga ada triple sweep. Tapi ternyata Baloy yang berhasil untuk ditumbangkan di dalam satu inner turret di arah top lane karena terlalu dalam. Mulai hilang. Tersisa tinggal inhibitor turret saja, dan bahkan Lanaya dengan menggunakan Fredrin ya, ini bisa dibilang agak tertinggal dibandingkan dengan Lancelot yang digunakan oleh seorang Hades. Ya, karena dari segi movementnya agak sedikit terhambat. Lihat peperangan belum terjadi juga di mana satu kali ini berhasil tumbangkan karena firasat dari belakang memiliki damage cukup besar. Mega kill didapatkan oleh Hades dan bahkan dua player dari Dewa United masih dihilangkan. Blazing Duet Azura berhasil mendapatkan satu komen pendek. Oke, pintarnya dari Dewa United adalah tadi bisa dilihat banget bahwa Lana itu benar-benar ngincer ke arah fokusnya Hades, karena lihat di belakang sana konsil yang dimiliki oleh teman-teman dari Dewa United itu ngejar ke arah Aboy supaya ngilangin Veteran Ezreal. Wow, dan bahkan real manipulation mulai dibuka juga di sana. King's Call, Luke bakal coba menarik keberadaan dari Dixon dan bahkan Lordnya kali ini bakal coba untuk di-take over. Bahkan Dixon kali ini berhasil untuk ditumbangkan. 3 player yang tersisa kalah dari segi jumlah dengan adanya satu lagi sergapan triple sweep terconnect membuat dari Sako kali ini berhasil dihilangkan. Begitu kemudian Naya tersisa Kay sendirian aja. Tapi lihat Kadera is coming, tapi masih bisa mundur dengan adanya Enggak, sejauh game ini berjalan. Oh, udah berapa kali? Nah, ini udah 12 menit. Tapi Lord yang pertama, Lord yang belum ter-enhance pasti masih bisa di-defense. Tapi lihat dengan ada Final Slash dan again, Patrify Gaming it's coming menuju ke arah seorang Luke. Namun dampaknya terjebak dengan real manipulation. Kadera terpikul, tapi Azura pun harus terangkat kembali dari tempat sebentar. Baloyski bakal coba dikejar lagi karena damage yang diberikan oleh Sako dan juga Case begitu sakit. Tapi lihat Hadesnya terjebak dengan Final Slash again, membuat dari pergerakannya agak sedikit terhambat. Tapi Vengeance-nya masih aktif lagi dan lagi berfokus menuju ke arah satu base turret dalam middle. Hades masih mencoba untuk dikejar, masih ada efek tahun juga di mana Hades berhasil terkena dengan satu. Pasti Dewa United juga udah mulai mempersempit dari segi ketertinggalannya, dan bahkan ini dia satu poin pick off yang begitu mahal di mana Azura berhasil ditumbangkan. Dan begitu pada Sako terkena dengan ada sebuah Feeder Ice Strike. Hades masih bisa mundur, tapi Baloy kali ini terjebak sendirian begitu saja. Lanaya termeltdown dengan pergerakan dari Kadera dengan level 15 yang sekarang sudah dengan Sakomon. Kenapa?
the power of mental breakness-nya ini loh ke arah Azura Sky yang membuat dia mendapatkan KDA 261, bayangin. Benar-benar itu case dia mepet-mepet tembok loh, kena itu lalu akan Kadera dijebak dan ternyata masih bisa mundur dengan adanya satu buah dash yang dimiliki. Tapi lihat dengan adanya sebuah blazing duet, Luke yang terjebak sendirian di depan sana membuat satu tukar satu antara Sako dan juga Luke. Tapi lihat Azura bertahan sendirian, tapi dengan adanya satu buah pergerakan di mana Hades yang masih bisa punya puncture dan juga pattern execution untuk mundur ke arah belakang. Iya, bahkan lihat di arah bottom lane, Minon pun juga sudah mulai berjalan dengan sangat aktif dengan adanya DPS dari seperti Kadera. Baloynya bakal nyari backline nya, Baloynya bakal nyari siapapun yang ada di lini belakang. Tapi lihat dengan adanya satu pergerakan di mana Lanaya yang menjadi garda terdepan untuk Dewa United. Mereka masih bisa untuk bertahan dengan ada 2 player saja. Walaupun dengan adanya sebuah Rovers menuju ke arah depan, Dixon mencoba untuk menghalau pergerakan yang dilakukan oleh Gingsley. Dan bahkan kita akan melihat kali ini game yang ketiga karena 1-1 untuk Gingsley. Itu Kadera nggak tumbang sama sekali walaupun sudah dihantam oleh 2 player dari adanya sebuah quad shadow, tapi nampaknya masih belum ada shadow kill sehingga Aboy yang menjadi target pun masih bisa mundur. Tapi lihat Dixon yang harus sana Lancelot sendirian bersama dengan Luke mencoba untuk melarikan diri. wow, dan bahkan kita tahu ya ini mulai di setup Lanaya nggak punya purple buff. Hades sudah datang tapi lihat HP-nya nggak terlalu banyak, dikecil begitu saja dengan Anita Rose. Tapi dengan sebuah gold altar mencoba membackup pergerakan dari Dewa United. Tapi lihat dengan adanya retribution yang on point dari Lanaya berhasil untuk bisa mendapatkan turtle plus point pick off di tangan dari Dixon terhadap Hades. Ini menjadi sebuah keuntungan di early game yang mahal dan bahkan Baloyski tidak bisa lagi bertahan terlalu lama, berhasil juga untuk ditumbangkan di tangan dari Case. Oke, dan ini kalau kita ngeliat dari segi turtle ya, Dewa United ditambah lagi dengan adanya Lanaya. Ini sangat-sangat oke banget untuk dari segi power untuk daerah early game ya, apalagi dengan Kadera yang nggak bisa kabur sama sekali. Wow, Kadera itu di dalam ya udah mereka bisa menjawab ya keagresifan dari Saber ini. Terlihat dengan adanya sebuah Divine Judgment membuat dari Baloyski berhasil untuk ditumbangkan untuk kedua kalinya. Power pick off yang harusnya memang menjadi satu keunggulan dari Saber sekarang didinai terus menerus. Iya, bahkan ini kalau kita ngeliat dari Dewa United sendiri ya, sebenarnya kuncinya ada di Case loh, yang dari tadi mendapatkan poin kill yang mulu. Kuncinya di Case, karena Case adalah kunci. Pintar sekali. Balik lagi dengan Hades yang ternyata masih ada satu quad shadow terkonek membuat Lanaya pun bisa menumbangkannya dengan cukup cepat. Nah, apa yang membuat Dewa United kuat di game kali ini dibandingkan dengan game sebelumnya? Karena balik lagi lihat deh. Wah, bahkan Kadera kali ini walaupun dia punya go away, tapi nggak bisa menghindari adanya shadow kill dan juga phantom shuriken. Keluarkan, tapi last hitnya masih bisa diamankan pula. Tapi lihat Kadera yang kali ini bakal langsung saja mencoba memberikan sergapan menuju ke arah seorang Azura. Terlihat Azura ditukarkan nyawa dengan ada Kadera. Kedua gold laner sekarang sudah bertukar nyawa. Baloyski bakal coba dikejar tapi tidak ada shadow stampede yang terkonek. Tapi masih ada quad shadow juga dan bahkan shadow yang dimiliki oleh Dewa United ini benar-benar. Apakah ada yang bisa nge-push? Ada. Siapa? Kadera, tapi agak sibuk dengan ketinggalan yang dilakukan oleh Dewa United. Gold altar berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari rekannya bahkan Chaco walaupun memang harus berhasil untuk ditumbangkan. Tapi lihat Aboy yang dikejar begitu saja. Hades langsung datang dari lini paling belakang. Tapi lihat Lanaya yang langsung memotong jalur rotasi yang dilakukan oleh Hades. Tapi lihat God Shadow-nya terbagi menjadi 2 orang tapi damage-nya gak bisa lagi dibendung terlalu lama. Luke berhasil untuk maju. Lanaya bakal coba dikejar. Ada grab-grab yang dilakukan. Tapi lihat Dixon menahan damage dari turret sehingga Luke gak ngebawa Lanaya ke arah altar turret. What a play, bahkan Lanaya masih bisa bertahan walaupun akhirnya shutdown didapatkan. Hampir banget tapi sengaja bayi. Sekarang udah swap lane-nya yang dilakukan oleh Azura juga tadi one by one situation. Kali ini kedua attack speed yang dimiliki menuju lagi ke dalam satu altar turret di arah top lane. Dan bahkan ditukarkan kembali dengan adanya satu turtle yang dieksekusi. Tapi Dixon mencoba untuk bertahan sendirian. Mas Baloy harus berhasil untuk dihilangkan untuk kelima kalinya walaupun perangan gak berdiri sampai situ karena terbagi menjadi 2 tempat yang berbeda. Dimana Aboy yang kali ini bakal langsung saja memberikan damage sehingga Dixon udah mulai tercicit. Di game kali ini gak terlalu efektif banget itu. Lihat dah, dia udah mengeluarkan triple sweep tapi lihat bagaimana dari Azuranya Mas. Nah, PR yang paling besar emang dari tadi adalah di arah mid lane turretnya. Gimana Gingsley bisa menang di arah mid lane turretnya? Hilangnya Case-nya. Kalau dari Dewa gimana menangin mid-nya? Ya udah, gas aja, dihajar aja barengan. Oke, tapi lihat di sana udah mulai terjadi ada perladuan di mana Shaco yang berhasil untuk dihilangkan. Tapi lihat bakal coba dikejar mega kill diamankan oleh Azura tapi Lordnya nggak di reset. Bakal coba untuk beradu retribution tapi Lanaya nggak punya HP yang terlalu banyak. Double kill diamankan oleh Azura dan bahkan kali ini retribution dari Hades yang berhasil untuk mendapatkan
Satu Lord yang pertama, walaupun kali ini Hades yang terjebak sendirian di depan sana. Azura is coming, berikan damage yang cukup besar sehingga, tapi Hades masih punya puncture untuk mundur ke arah belakang, tapi nggak bisa bertahan walaupun Luke di sana menahan pergerakan yang dilakukan oleh Dewa United dan bahkan Azuranya tershutdown di tangan dari Luke. Tapi ini dia Infinity War mulai terjadi juga karena Luke masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan, tapi Dixon shutdown yang begitu mahal berhasil untuk diciptakan pula. Oke, kembali keadaan status quo di mana dari kedua belah tim ini sama-sama seimbang. Yang satu dapetin Lord tapi nggak ada player 2. Sementara dari Dewa United hilang 1 tapi masih bisa defense dengan cukup baik. Apalagi kalau kita ngeliat dari powernya Lanaya, ini shadow killnya harusnya udah lumayan berasa, even damage-nya kebagi ke arah 3 ataupun per orang. Wow, tertangkap Baloyski tanpa sempat mengeluarkan Luke. Clear-nya agak lumayan lama ya. Masalahnya mau damage kayak gimana kalau dikenain sama Hades itu nggak bakal berkurang-kurang. Makanya itu agak sulit, tetapi peperangan kali ini mulai terjadi. Baloyski akan mencari tapi lihat ke altar again and again, berhasil untuk menyelamatkan rekan-rekan dari Dewa United dan bahkan tapi Hades berhasil mencuri Turtle dan juga bahkan Luke kali ini berhasil untuk ditumbangkan. 2 player dari Geekslate tapi ini dia Dewa United. HP yang dimiliki oleh teman-teman dari Geekslate. Sayangnya tadi dengan adanya dorongan yang dilakukan oleh Luke dengan split-splitnya membuat Dewa United pun harus mundur terlebih dahulu dan melihat dari itemnya Saber, Hunter Strike ditambah lagi dengan Melasic dan juga Blade of Phaeacis dengan adanya 2 dagger mungkin menuju ke arah Blade of Despair. Lanaya ternyata berhasil untuk di meltdown dengan adanya Kadera, bahkan nggak pakai Inspire loh. Itu hanya basic attack aja. Lanaya berhasil untuk dihilangkan dan bahkan masih bisa mengawal Lord yang sekarang berjalan di arah top lane. Tidak ada high ground defense yang cukup kuat, tapi lihat Baloyski bakal cepat dikejar begitu saja. Shaco memberikan adanya 1 boring of order, membuat efek slow dan bahkan membiarkan 1 base star di arah top lane dihancurkan. Apalagi dengan permainan dari Dixon yang selalu bisa kayak gitu. Itu dia Lanaya yang nggak punya immortality, memang langsung tersolo pick off oleh keberadaan dari Baloyski dan itu menjadi poin yang mahal juga karena 30 detik lagi waktu spawnnya. Tapi kita bisa melihat satu inner turret di arah bottom lane yang berhasil dihancurkan, tapi Baloyski bakal langsung dibalaskan begitu saja oleh Dixon. Kali ini udah mulai kecicil Peter Execution tapi masih ada immortality. Shaco hadir dan bahkan kali dengan Cloud Altar berhasil menyelamatkan Dixon, tapi mampukah bertahan? Tapi lihat dengan adanya silence yang dimiliki membuat dari Hades kali ini dan bahkan harus mundur lebih dahulu. Kadera udah nggak punya lagi Wind of Nature dan bahkan lihat Azura yang cukup menggila membuat dari Aboy yang nggak punya Black Shoes ternyata berhasil untuk membuat dari Azuranya kehilangan nyawa karena ada Magic Shockwave yang aktif sehingga pergerakan dari Azura pun nggak bisa lagi maksimal. Black Shoes diaktifkan, Aboy kali bakal coba dikejar begitu saja, tapi lihat Shaco mendinai dan juga mendelay pergerakan dari Luke-nya. Winter Trancheon dan juga Turn Rose tapi nampaknya masih belum cukup untuk bisa bertahan dari Hades. Tapi lihat dengan adanya Luke sendirian di depan sana bakal coba untuk diinisiasi kembali. Jika udah mulai dilakukan juga dengan adanya servo flicker yang digunakan, immortality-nya down dan bahkan 4 player langsung siap siaga dari Dewa United untuk bisa menumbangkan Luke, di mana Lord yang kali ini udah mulai set up juga dan bahkan triple sweep berhasil untuk bisa menumbangkan dan bahkan mega kill diamankan dari tangan Dixon. Emang gak sulit untuk menangkap dia karena selagi kita ngisi stack kita bisa udah jadi bubur duluan, ya kan. Cuma seenggaknya ngambil ke arah Shaco itu udah sangat-sangat menguntungkan kok. Wah, tapi untuk Baloyski. Wow, bahkan Baloyski berhasil tadi ditumbangkan di tangan dari Lana yang tadi masuk walaupun damage-nya kebagi banyak banget orang. Aboy tadi punya Black Shoes juga. Tapi memang Baloyski yang harus tumbang untuk ke-14 kalinya untuk kali ini. 1 wave minion di arah tengah bakal coba untuk dihantarkan, di mana base turretnya kali ini sudah mulai hancur. 4 player tersisa dari Geekslate. Mereka bakal coba untuk bertahan tapi Lanaya masih bisa kuat shadow untuk mundur ke arah belakang dan bahkan kali ini Kadera dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Peter Execution menuju ke arah depan dari mana Case berhasil ditumbangkan, tapi lihat Azura yang terkena dengan adanya 1 buah grab kali ini bakal coba untuk bertahan, tapi lihat ada Wind of Nature dari Kadera yang berhasil untuk menyelamatkan dirinya dari 1 sergapan yang dilakukan oleh Lanaya dengan adanya sebuah shadow kill. Tapi lihat dan kali ini Hades bakal coba untuk mengejar ke arah belakang dari Lanaya masih punya kuat shadow walaupun immortalnya kali ini harus down juga. Peter Execution sudah siap, Winter Trancheon save the day kah, tapi lihat Lanaya gak bisa bertahan terlalu lama lagi karena HP-nya gak terlalu apa-apa. Tapi balik lagi ini dia untuk Lord di match 1. Ini bahaya banget sih, Immortal udah wajib banget karena lihat Lordnya bakal coba untuk dieksekusi karena mereka tahu dari Dewa cuma 4 orang dan kita lihat Hades dengan retribution yang on point again and again berhasil untuk bisa menyelamatkan Lordnya, tapi lihat Luke yang bakal coba untuk dikejar lagi Case kali ini yang dimana masih bisa bertahan pula. 2 player berhasil untuk dihilangkan tapi Dixon udah mulai ke meltdown dengan ada pergerakan dari seorang Kadera. Case hadir dengan ada Shadow Stampede dengan Ghostbusters juga, tapi nampaknya sekarang tapi balik lagi ini bisa semuanya sudah hancur. Ini bisa menjadi satu potensial juga mengingat bahwa 2 player sudah hilang awal. Yes, dan bahkan Winter Trancheon sudah mulai ke-trigger juga di tangan, tapi lihat Kadera dia berhasil ditumbangkan, tapi lihat Aboy-nya bakal coba dikejar begitu saja dan wipeout tercipta di tangan dari Dewa United dan menjadi kemenangan 2-1 untuk
untuk Dewa United. Wow. Prediksi Yaul ternyata benar untuk di game kali ini. Dengan 2-1 kemenangan dari Dewa United bisa dibilang cukup